Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu kembali melalui program Bible Study online CK7 hari ini. Kembali kita belajar untuk membaca, merenungkan dan mendapatkan manfaat pesan Tuhan dari pasal-pasal yang kita renungkan atau kita pelajari. Nah, pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan ke Mazmur pasal 130 dengan judul Seruan dari Dalam Kesusahan. Bapak Ibu salam Tuhan, sebelum kita belajar, sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan bersama-sama pasal 130 ini, mari saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang selalu mendengar seru sembahyang kita. Terima kasih. Kami berseru berharap menebus Kau bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah
Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami, Yesus. Kau Allah yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami menaruh pertolongan, kepadamu kami percaya. Pemulihan, kesembuhan,
dan berkat-Mu mengalir atas semua umat yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas kami dan urapan-Mu turun bagi kami semua ketika kami membaca, ketika kami merenungkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu ini. Terpuji-pujilah nama-Mu, hikmat-Mu mengalir atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang ajaib, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-130. Mazmur pasal 130. Nah, Mazmur siara yang akan kita bahas, yang akan kita baca pada hari ini, hendak menegaskan betapa mengerikannya kuasa dosa. Hendak membuka mata pikiran kita untuk kita sadar betul bahwa dosa itu sangat-sangat jahat, sangat-sangat mengerikan. Ya. Akibat dari dosa itu adalah terputusnya hubungan kita dengan Allah, terpisahnya Allah dan manusia. Kita jadi nggak dekat dengan Tuhan, kita jadi orang yang berusaha mengingkari janji Allah dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang seperti terbuang dari hadirat Allah. Dan jalan kehidupan kita jadi tak menentu. Itu dosa berkaitan hubungan kita dengan Allah. Kita jadi musuh dengan Allah. Berdiri berseberangan, jadi lawan dengan Allah. Dan akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi juga merusak hubungan dengan sesama, bukan cuma dengan Allah. Kepada diri sendiri hal itu tentu membawa penderitaan. Berusaha mengingkari, kita punya hati nurani, hidup jadi seperti nggak bermoral, itu dosa. Entah itu dosa yang dikatakan seperti dosa yang halus, dosa yang kecil, ataupun dosa besar, istilah yang dipakai oleh banyak orang. Tetapi dosa tetaplah dosa. Membawa kesesakan dan penderitaan kepada diri sendiri. Dan banyak juga menyebabkan kesusahan, penderitaan kepada banyak orang lain. Hubungan kita dengan sesama jadi rusak, jadi renggang, bermusuhan satu yang lain. Saling merugikan, saling bermusuhan. Pokoknya kalau boleh setiap hari cari masalah dengan orang. Nah ini konsep dosa atau prinsip dosa serta akibat dari dosa. Nah, tidak ada seorang pun bisa luput dari kondisi dosa atau kuasa dosa. Tak seorang pun sanggup lepas dari ancaman dosa dari kehidupannya. Tidak ada seorang pun. Sebab apa? Sebab kecenderungan hati manusia, setiap orang itu ingin bikin dosa. Diseret kepada keinginan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Diseret, mau sengaja atau tidak sengaja, kita didorong untuk terlibat dan melakukan dosa. Siapapun itu. Oleh karena itu dosa tidak pernah mengenal ras. Dosa tidak pernah mengenal warna kulit. Dosa tidak pernah mengenal status ekonomi. Dosa tidak pernah mengenal status kerohanian seseorang. Apakah dia seorang rohani atau awam biasa, nggak peduli. Dosa itu menyentuh semua kalangan. Dia masuk menerobos ke dalam hati setiap orang, merusak dari dalam. Sehingga merasa tidak layak dan hidup di dalam kondisi tidak nyaman, bahkan menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya beritahu bahwa hanya kasih karunia Allah saja yang sanggup melepaskan manusia dari kuasa dosa. Sekali lagi, hanya kasih karunia Allah saja yang kita tahu dan kita percaya hal itu dikerjakan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya karena Kristus yang telah menjadi tumbal atas dosa dan pelanggaran semua manusia dan seisi dunia ini. Dia menyerahkan hidupnya ganti kita. Dan oleh karena anugerahnya saja,
kita beroleh selamat, luput lepas dari kuasa dosa yang sangat-sangat mengerikan itu. Mari kita baca Alkitab kita, Mazmur 130 dari ayat pertama, kita akan baca sampai selesai ayat yang ke-8. Saya akan pandu kita membaca ayat-ayat ini, demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi kepadamu ada pengampunan, supaya orang takut akan engkau. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ternyata Tuhan sendiri yang melepaskan, membebaskan kita dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran. Kita sendiri, upaya kita tidak bisa sama sekali. Dari perjanjian lama sudah diperjelas bagaimana peran kasih karunia Allah dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan umatnya. Terlebih hal itu sangat-sangat nyata dinyatakan dalam satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar karunia Allah pada manusia, sehingga diberikannya hanya tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, jelas sekali dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ini menggambarkan bahwa dosa dan akibatnya itu memang sangat-sangat menghancurkan, sangat-sangat mengerikan. Itu kita nggak bisa main-main, Bapak Ibu salam Tuhan. Dosa merusak pribadi, dosa bisa merusak satu keluarga, dosa bisa merusak hubungan suami istri, dosa merusak menghancurkan hubungan orang tua dan anak, dosa bisa menghancurkan, meruntuhkan keunitian keluarga besar, keunitian dari gereja Tuhan. Ya, itu dosa sangat-sangat mengerikan dan membinasakan para pelaku dosa atau orang yang tinggal di dalam dosa. Nah, itu diungkapkan oleh pemazmur kepada kita dengan menggunakan ilustrasi orang yang terjebak dalam suatu lubang kebinasaan, lubang lumpur rawah atau jurang dosa, di mana manusia, kita sendiri, setiap pribadi tidak sanggup keluar, tidak sanggup mendorong diri untuk lari dari dosa itu. Tidak ada seorang pun dari dalamnya bisa menyelamatkan diri. Kalau di dalam ejaan lama, kata jurang yang dalam itu digambarkan seperti tubir laut yang dalam. Tubir, jurang yang sangat dalam. Itu kondisi orang yang terjerembab dalam dosa. Sebab sifat dosa itu mengikat. Sifat dosa itu membelenggu. Sifat dosa itu mencengkeram. Sehingga tidak gampang dia melepaskan seseorang keluar dari dosa, dari perilaku-perilaku dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa. Butuh tangan perkasa. Butuh tangan Allah untuk membawa dia keluar, menarik dia keluar. Dan itu tanda kasih-Nya. Orang-orang benar kadang-kadang bisa saja jatuh, ya, jatuh ke jurang yang dalam. Orang percaya, sebab dosa sekali lagi tidak pernah mengenal status. Siapapun kita. Kalau kita nggak hati-hati, nggak waspada, kita bisa terjerembab di dalam dosa. Ya, dan orang benar itu tak ada jaminan untuk lepas dari permasalahan-permasalahan dan penderitaan hidup. Sudah kondisi demikian,
Ditambah lagi kondisi dosa yang terus mengancam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Dan Tuhan bisa izinkan saja terjadi. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sulit sekali. Makanya kalau memperhatikan banyak orang sulit keluar dari dosa karena betapa memang jahatnya, kejamnya dosa itu. Butuh effort yang lebih lagi untuk bisa keluar, untuk bisa lari, untuk bisa luput dari cengkeraman dosa. Dan bagian kita adalah betul-betul berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku mau keluar dari dosa ini. Anda yang saat ini sedang terikat, terbelenggu dengan kuasa dosa apapun, ikatan apapun dalam hidupmu, perilaku-perilaku moral yang buruk sekalipun, jika engkau ada di sana, ada di jurang itu, jurang kebencian, tak bisa mengampuni, tak bisa memaafkan, tak bisa melepaskan orang dari balas dendamu, mari keluar dari lubang itu. Itu lubang yang kau gali sendiri. Itu lubang yang akan membuat engkau terperosok di dalamnya sendiri. Jika engkau tidak mau melepaskan itu, engkau akan menuju kepada kebinasaan. Tinggalkan itu, lepaskan itu, keluar dari jurang itu. Minta Tuhan tolong, beri engkau kekuatan untuk bisa memaafkan, mengampuni. Untuk bisa melepaskan kasih Allah kepada dirimu dan kepada orang lain. Betul, kalau tidak kita sedang akan menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, orang-orang sekali lagi yang terperosok di dalam lembah kekelaman, di dalam kesusahan, akan mengalami keputusasaan yang tak terperi. Karenanya itu selagi masih bisa keluar, selagi masih bisa beranjak lari dari lubang itu, lepas dari lubang itu, tentu dalam pertolongan Tuhan, segera beranjak, segera keluar. Jangan sampai kita akhirnya mengalami keputusasaan yang sangat dalam dan merugikan diri kita sendiri. Dalam kondisi seperti itu, di jurang yang dalam itu, apa yang harus diperbuat oleh umat Allah, oleh kita, oleh orang percaya? Nah, pemazmur mengajar kita lewat ayat-ayat yang luar biasa ini, ayat pertama sampai ayat yang ke-8, bahwa orang percaya, umat Tuhan harus melakukan yang pertama, cari Tuhan, cari Allah sungguh-sungguh dan berseru kepadanya. Diberitahu di ayat yang pertama tadi, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Wah, ini poin yang sangat bagus untuk kita. Berteriak, berseru sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Adalah hak kita sebagai orang percaya untuk memanggil, untuk berseru kepada Tuhan. Ya, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita. Kalau engkau sadar akan dosa, pelanggaranmu, kesesakan hidupmu, keadaanmu yang jauh terperosok, entah keadaan ekonomi, keadaan hubungan, apapun itu, mari berseru panggil Tuhan. Berdoa kepadanya. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh seruanmu kepadanya. Memanggil Dia, Bapa, tolong aku. Bapa, ulurkan tangan kasih-Mu. Tolong aku. Selamatkan aku dari ikatan ini. Lepaskan belenggu-belenggu yang mengikat diriku. Beri aku kasih karunia untuk bisa mengampuni, memaafkan. Beri aku kasih karunia untuk pulih dengan keluargaku. Mampukan aku keluar dari dosa yang sangat keji ini. Doa sama Tuhan. Doa itu menggerakkan hati Allah untuk kemurahannya, kasih-Nya mengalir kepada kita. Telinganya diberitahu selalu dibuka, disendengkan untuk apa? Mendengar suara kita, mendengar jeritan hati kita. Dia menaruh perhatian pada suara-suara penderitaan, suara-suara permohonan yang dipanjatkan kepadanya.
Ia tergerak dengan belas kasihan dan mau menolong setiap kita yang datang berseru kepadanya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Dia memperhatikan kehidupan orang-orang yang berseru kepadanya. Apalagi mau keluar dari dosa, mau meninggalkan dosa, mau keluar dari jurang yang dalam. Tuhan selalu menaruh perhatian kepada umat yang dikasihinya. Yang kedua, pemazmur mengingatkan orang percaya, orang benar untuk melakukan hal ini, yaitu pengakuan dan pertobatan. Di ayat ketiga dan di ayat yang keempat diberitahu, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Ada pengampunan. Bapak Ibu saudara Tuhan, setiap orang yang datang dengan kerendahan hati di hadapan Allah, keadilan Allah itu nyata, dikasih, dibagi. Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala pelanggaran dan kejahatan kita. Wow, Ia setia dan Dia adil. Ia setia oleh karena pengampunan penebusan telah diberikan, telah tercurah kepada semua orang. Sudah tersedia pengampunan. Kristus sudah mati bagi kita. Penebusan, pengampunan telah dikerjakan di kayu salib. Hanya setiap kita harus datang untuk menerima anugerah itu. Membuka hati, merespon bahwa anugerahnya tercurah bagiku. Aku bersedia menerimanya. Caranya apa? Akui dosa kita. Tuhan, aku orang berdosa. Selamatkan aku. Aku telah berbuat dosa di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kepada diriku juga aku berbuat dosa. Terutama kepada Tuhan. Akui itu. Lalu tinggalkan dosa itu. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan demen dengan dosa. Jangan berpikir hari ini aku diampuni, besok saya bikin lagi. Bapak Ibu saudara Tuhan, pengampunan dari Tuhan, ini konfirmasinya ya. Pengampunan yang benar-benar engkau sudah alami, telah engkau alami, itu bisa dirasakan. Caranya seperti apa ngetesnya? Sejauh mana engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sejauh mana engkau mohon anugerah pengampunan yang datang daripada Allah itu. Sejauh mana engkau sadar lalu menyesali, bertobat dari segala dosa-dosamu dan meninggalkannya sungguh-sungguh. Maka rasa pengampunan itu semakin kuat di dalam hidupmu. Engkau menyadari itu bahwa yes, aku mengalami kelegaan, aku dilepaskan dari segala dosa dan pelanggaranku. Tuhan telah mengampuni saya. Dan selanjutnya, karena hal itu, maka engkau tidak akan bikin dosa lagi. Engkau akan jijik, engkau akan benci dengan dosa dan perbuatan dosa tersebut. Engkau tidak akan mau mengulangi lagi. Kenapa? Karena engkau telah melakukan yang namanya pengakuan, sadar, dan sungguh-sungguh bertobat. Maka pengampunan akan semakin dalam engkau rasakan. Engkau akan menghormati kasih karunia Allah. Engkau akan segan sama Tuhan. Engkau akan bangga punya Tuhan yang membuat engkau kembali pulih dan diselamatkan. Tetapi kalau engkau tidak punya kesadaran sungguh bahwa apa yang kau buat itu dosa di hadapan Tuhan, dan kau tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa itu adalah pelanggaran kejahatan di mata Allah, pasti besok engkau bikin lagi. Pasti lusa engkau bikin lagi. Itu dipastikan. Kenapa? Engkau dangkal dalam kesadaran dan pengampunanmu. Di pikiranmu hari ini aku diampuni, besok aku bikin lagi. Jadi engkau tidak serius mohon ampun sama Tuhan. Itu sebabnya engkau bisa lihat kenapa aku jatuh melulu ya. Oleh sebab itu kita sering melihat orang-orang di luar sana atau juga orang-orang terdekat kita. Kenapa dia tidak bisa keluar dari lubang dosa? Kenapa dia selalu jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa yang sama? Karena itu.
karena tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak dalam untuk proses pengampunan dosa atau pengakuan dan pertobatannya di hadapan Tuhan. Itu namanya mempermainkan Allah. Hati-hati. Sekali lagi, Tuhan itu adil. Bukan cuma setianya yang kita lihat, kita soroti. Jangan cuma berkata, ya engkau Allah yang setia, engkau pasti mengampuniku. Iya, bagian dia telah kerjakan. Bagian Tuhan telah lakukan untuk kita. Tetapi ingat, Allah itu adil. Setiap dosa, setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Itu keadilan Tuhan. Gitu. Dan kalau kita main-main dengan keadilan Tuhan atau dengan kasih setia Tuhan, hati-hati Bapak Ibu saudara Tuhan. Jangan sampai kita menuju satu titik di mana kita tidak bisa berpaling, tidak bisa keluar, tidak bisa lagi bangkit. Hati-hati, ada satu titik di mana kita tidak akan mungkin untuk kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, hati-hati. Bisa ke titik itu, bisa bicara waktu juga. Nggak sadar, nggak tahu waktu kita selesai dan berada dalam kondisi dosa, terjerembab di dalam dosa, diikat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Mengerikan sekali, Bapak Ibu Tuhan. Nah, dosa sekali lagi tidak hanya menyakiti diri kita, tidak menyakiti orang lain saja, orang terdekat dengan kita atau sama kita, tapi juga dosa menyakiti hati Allah. Nah, yang ketiga, pemazmur mengingatkan umat Tuhan untuk melakukan yang ketiga ketika kita berada dalam kondisi di lumpur dosa atau di lubang yang dalam ini, yaitu mengakui kesabaran Tuhan, mengagumi, bangga dengan kesabarannya Tuhan. Ya, harus dikagumi. Kalau sampai saya masih berbuat dosa dan saya tidak dibinasakan oleh Tuhan, masih diberi waktu, itu harus kagum bangga dengan Tuhan. Sebab apa? Ia Allah yang sabar, Dia masih menunggu kita, menanti kita. Bapak Ibu kasih Tuhan yang saat ini terjerembab dalam kesulitan, kesusahan yang besar. Entah dosa, entah keadaan ekonomi, entah apapun juga hubungan yang rusak. Keadaan yang sulit yang sedang Anda hadapi saat ini, ingat, Tuhan itu masih sabar menunggu kita. Jika nafas hidup masih ada dalam diri kita, berarti Tuhan masih sabar menunggu, menanti pertobatan kita. Mari bergegaslah. Bergegaslah untuk memohon anugerah Tuhan dan kagumi kesabaran Tuhan. Ya, sebab apa? Dia panjang sabar. Ya, coba seandainya Tuhan itu tidak panjang sabar. Apalagi kalau Tuhan itu mengingat-ingat kesalahan kita, habis kita. Tidak ada seorang pun yang selamat. Untung dan betapa hebat, betapa baiknya Tuhan. Sudah panjang sabar. Dia juga melupakan. Dia tidak ingat segala kesalahan, pelanggaran kita yang telah kita akui di hadapan Tuhan. Jadi hebat Tuhan itu. Ya, setiap kali kita minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, itu dihapus putih bersih dan Dia tidak pernah mengingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Kita saja tuh yang suka ingat-ingat dosa kita. Mengintimidasi diri sendiri, atau si iblis selalu membisikkan, lu dulu kan begini, lu memang orang brengsek dari dulu, lu kan orang jahat, lu kan orang dosa, lu kan punya kasus dengan dia dulu, seperti itu. Banyak sekali. Oleh karena itu jangan dengarkan suara iblis. Dengarkan suara firman bahwa Allahku Allah yang setia, Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaranku, dan Dia tidak ingat lagi kesalahanku. Amin. Itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, apa yang sudah dilakukan oleh orang benar ketika berada dalam keadaan seperti ini? Berserah pada kasih setia yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Berserah pada kasih setia Allah yang mengampuni
Berserah pada kasih setia Allah yang menyelamatkan setiap kita. Ayat keempat berbunyi demikian, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau atau supaya orang takut akan engkau. Itu luar biasa. Kasih setianya terhadap kita, ya, terhadap orang percaya dicurahkannya sedemikian rupa sehingga setiap kita merasakan pertolongan Tuhan. Hebatnya lagi, ya, bahwa kasih setia Allah itu melampaui kengerian dosa, yaitu maut itu sendiri. Kasih setia Tuhan mengalahkan kejamnya dosa, kejamnya maut. Itu hebatnya kasih setia Tuhan. Kita bisa diluputkan dari kebinasaan yang kekal. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Faktor luar tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang bisa memisahkan adalah faktor internal kita. Ya, apa itu? Kita tidak mau memohon kasih karunia Allah. Kita tidak mau diampuni. Kita menolak pengampunan. Kita menolak untuk percaya. Kita menolak Yesus Kristus Tuhan. Jadi, betul, tidak ada yang bisa memisahkan kita, umatnya, dari kasih Kristus. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada. Itu faktor luar semua. Ketelanjangan, kesesakan, sakit, penyakit, penderitaan, apapun bentuk aniaya diberikan kepada orang percaya. Sekali lagi, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi ada satu yang bisa memisahkan, yaitu faktor internal, faktor dari diri kita sendiri. Kita demen tinggal di dalam kubangan dosa, mau diam di dalam lumpur dosa, jurang yang dalam. Kita tidak mau minta ampun, kita tidak mau membereskan dengan Tuhan, kita menolak kasih karunia Allah. Ini bahaya. Jadi kita menjadi orang yang terbuang, menjadi orang yang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Sekali lagi, semua bergantung dari respon setiap kita. Yesus sudah mendamaikan kita. Yesus sudah mengampuni kita. Dan kita bisa berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena pengampunan dan kasih setianya telah dicurahkan kepada kita. Kita menjadi umat kesayangannya. Kita selalu ditolong, kita selalu disertai dan diselamatkan. Karena itu di ayat-ayat berikutnya, pemazmur mengajak umat untuk berharap kepada Tuhan. Tidak ada tempat harapan di muka bumi yang menolong kita keluar dari jurang yang dalam itu. Semua umat harus bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada Dia sebagai sumber pertolongan yang sejati. Dia pasti membebaskan kita. Tuhan pasti kasih jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, Yesus satu-satunya jalan. Dia punya banyak cara untuk mengangkat dan menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita, untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita, sehingga kita dibebaskan dari semua belenggu dan jurang yang dalam tersebut. Bapak Ibu Tuhan, taruh tanganmu di dadamu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau keluar dari lumpur yang dalam ini. Aku mau keluar dari jurang yang dalam. Aku percaya kepada kasih karunia-Mu. Aku akui dosaku di hadapan-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Bapa, ini kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu. Kami tidak mau binasa oleh karena jurang yang sedang kami gali sendiri. Atau keadaan yang mempersulit kami. Keadaan yang dibuat oleh orang lain, oleh kuasa kegelapan bahkan. Membuat hidup kami sengsara, penyakit kami, penderitaan kami, hubungan kami yang rusak. Bahkan hubunganku dengan Allah oleh karena dosa perbuatanku sendiri. Di hadapan-Mu hari ini kami mengangkat tangan. Kami akui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan.
Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan. Engkau Allah penuh kasih karunia. Engkau dengarkan doa seru sembahyang kami dan kami keluar dari dosa. Kami mau tinggalkan dosa. Kami mau keluar dari kesesakan penderitaan hidup. Kami mau hidup sejahtera sukacita yang dari Roh Kudus itu untuk berdiam dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau pasti melepaskan setiap keadaan kami, melupakan dosa kami, pelanggaran kami, dan memberikan damai sejahtera di hati kami semua. Terpuji namamu, pemulihanmu kami terima, kesembuhanmu kami terima, damai sejahtera memenuhi hati pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan menjemput kita di awan-awan permai untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Setiap kita yang percaya terima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.